Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak kelas 2 masih semangat dan terus semangat untuk mengikuti pembelajaran PAI dan semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, sudah siapkah untuk belajar berikutnya? Namun sebelumnya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, langsung saja selanjutnya kita akan mempelajari tentang perilaku terpuji. Nah, hari ini kita akan membahas dua perilaku terpuji, yaitu yang pertama kerjasama dan kedua tolong menolong. Kira-kira anak-anak sudah tahu belum apa itu kerjasama, apa itu tolong menolong? Kalau belum tahu, yuk kita pelajari bersama-sama. Kerjasama. Kerjasama artinya bekerja bersama-sama. Kerjasama membuat pekerjaan menjadi ringan. Kerjasama dilakukan dalam kebaikan. Jadi tidak boleh jika kerjasama dilakukan dalam hal kejahatan atau keburukan. Bekerja sama juga membuat persaudaraan semakin erat. Nah, contoh kerjasama. Ada 3 nih. Yang pertama, kerjasama di lingkungan rumah. Nah, pertama ada gambar memasak bersama. Kenapa ya? Kalau memasak bersama bisa lebih cepat? Ya, karena dilakukannya secara bersama-sama. Sehingga selain ringan, juga cepat. Kedua, membersihkan rumah secara bersama-sama. Nah, coba bayangkan kalau membersihkan rumahnya sendirian, pasti lama dan capek ya. Nah, yang kedua ini contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Nah, nih gambar yang pertama membersihkan kelas. Coba kalau piketnya sendiri pasti capek dan lama ya. Tetapi ketika dilakukan bersama-sama pasti lebih ringan. Kemudian belajar kelompok. Nah nih, kalau ada temannya yang tidak tahu bisa dikasih tahu. Kalau kita sendiri belum tahu bisa bertanya kepada temannya. Nah ini tujuan belajar kelompok. Kemudian contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Nah, gambar pertama ada membersihkan lingkungan. Bisa membersihkan parit atau got ya, seperti gambar di layar ini. Kemudian juga bisa membersihkan lingkungan seperti jalan maupun tempat pos ronda. Kemudian menjaga keamanan lingkungan. Penting sekali ya, menjaga keamanan kampung. Tahu nggak contohnya apa? Nah, seperti di gambar di layar ini ya, ini gambar bapak-bapak sedang ronda biar kampungnya aman dari maling. Oke. Selanjutnya manfaat kerjasama. Nah, kerjasama ini membuat pekerjaan yang berat menjadi ringan. Kedua, hasil pekerjaan akan memuaskan. Ketiga, pekerjaan lebih cepat selesai, ya kan? Karena dikerjakan bersama-sama. Kemudian tercipta rasa kebersamaan dan aman. Ya, karena dilakukan bersama-sama kan jadinya seneng ya, bisa bareng teman-temannya. Kemudian yang kelima, lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Selanjutnya, tolong menolong. Kira-kira anak-anak tahu nggak tolong menolong itu apa? Tolong menolong adalah rasa ingin membantu atau mengurangi beban orang lain. Islam mengajarkan untuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Nah, hal ini dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim.
wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Sudah jelas ya, Allah sangat melarang kita untuk tolong menolong dalam kejahatan atau dalam kejelekan ya. Nah, kemudian nih, anak yang suka menolong biasanya berperilaku ramah dan lembut, suka membantu ya kan, temennya yang kesulitan dia senang membantu. Kemudian selalu menghormati. Iba melihat orang lain menderita. Iba itu apa sih? Iba itu kasihan ya. Jadi suka nggak tega. Kalau ada temannya yang kesulitan, langsung ditolong selagi masih mampu. Kemudian contoh tolong menolong. Nah, ini gambar pertama ada apa? Ya, membantu merapikan pakaian. Minimal bisalah ya membantu ibu merapikan pakaiannya sendiri. Kemudian membantu nenek menyeberang jalan. Nah, ini juga udah tolong menolong yang bagus banget ya. Kemudian membantu teman yang jatuh. Nah, masih ada banyak lagi loh contoh-contoh yang lainnya. Nah, mungkin anak-anak sudah pernah ya. Sudah pernah belum membantu temannya atau membantu orang tua di rumah? Pasti sudah dong. Kalau belum, yuk kita berlatih. Kemudian manfaat tolong menolong. Tolong menolong menjadikan anak rendah hati. Oh, tidak sombong ya, rendah hati. Kemudian punya banyak teman. Senang gak punya banyak teman? Kemudian mendapat pahala dari Allah. Kemudian disayang guru, orang tua, dan Allah. Dan insya Allah kelak masuk surga. Senang banget ya bisa masuk surga ya, insya Allah. Amin. Nah, selanjutnya, ayo berlatih. Ini ada soal, ada 6 soal. Anak-anak bisa mengerjakan setelah mendengar penjelasan tadi ya. Baiklah, sekian dari Bu Melia. Terima kasih, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.